Ling Si, kamu punya nyali untuk membuat masalah di balai 100 ramuanku. Penjaga toko Zhao melangkah keluar, tatapannya yang tajam melesat ke arah Ling Si, seperti pedang tajam saat dia dengan dingin berkata, "Aku memberimu kesempatan, keluar dari sini. Balai 100 ramuanku tidak menyambut keluarga Lingmu." Ling Si tertawa terbahak-bahak. "Penjaga toko Zhao, aku khawatir balai 100 ramuanmu akan segera berganti pemilik. Guru Woyunlah yang pertama kali menetapkan jangka waktu 1 bulan untuk janji kita. Namun aku adalah orang yang baik, aku khawatir bahwa sebulan tidak akan cukup baginya untuk tumbuh, jadi aku menambahkan 1 bulan lagi. Itu adalah balai 100 ramuanmu yang begitu bodoh untuk berpikir bahwa yang tidak berguna dapat mencapai kemenangan, dan kamu bahkan menggunakan seluruh balai 100 ramuan sebagai taruhan. Karena kalian sangat ingin aku memiliki balai 100 ramuan, bukankah aku harus memenuhi keinginanmu? Jangan khawatir. Balai 100 ramuan hanya akan menjadi lebih kaya dan kuat di bawah manajemenku. Sebenarnya jika dia tidak memiliki sekte pemurnian senjata di belakangnya, Ling Si tidak akan berani melakukan hal seperti itu, apapun yang terjadi. Namun sekte pemurnian senjata yang terhormat ada di belakangnya, sekuat apapun dukungan di belakang balai 100 ramuan, bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte pemurnian senjata? Balai 100 ramuanku tidak pernah menyetujui persyaratan menggelikan seperti itu. Ekspresi penjaga toko Zhao sangat jelek, tinjunya mengepal saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Apa kamu menjadi takut setelah melihat kekuatanku saat ini? Ling Si mencibir. Mendengar kata-katanya, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Ling Si, dan setelah melihat levelnya saat ini, mereka segera mulai mendiskusikannya. Prajurit bela diri tahap awal, Ling Si tiba-tiba menembus ki level 8 dan mencapai prajurit bela diri tahap awal. Aku tidak menyadarinya sampai sekarang. Ya ampun, sejauh yang aku tahu, bukankah Ling Si hanya ki level 5 sebulan yang lalu? Bagaimana dia mencapai prajurit bela diri tahap awal secepat ini? Kurasa balai 100 ramuan terlalu terbiasa membual, sekarang mereka ketakutan setelah melihat kekuatan Ling Si. Jangan setuju dengan ketentuan seperti itu jika kamu akan ketakutan. Apa gunanya menyesalinya sekarang? Tiba-tiba semua tatapan mengejek beralih ke penjaga toko Zhao, membuatnya marah. Dia benci bahwa dia tidak bisa segera menyingkirkan bajingan kecil di depannya. Tepat ketika kedua belah pihak akan memasuki jalan buntu, tawa ringan melayang dari belakang mereka. Penjaga toko Zhao, biarkan aku yang menangani ini. Nona sulung, mata penjaga toko Zhao berbinar. Dia buru-buru berbalik untuk melihat Guru Woyun berjalan keluar dari belakangnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Guru Woyun, kamu akhirnya keluar. Ling Si mencibir. Jejak badai muncul di wajahnya yang suram saat melihat Guru Woyun. Karena begitu, sudah waktunya kita memulai duel. Duel. Guru Woyun tersenyum ringan. Aku tidak mengatakan bahwa aku menolak duel ini, tetapi apakah persyaratan yang kamu janjikan saat itu masih berlaku? Syarat apa? Artinya, jika kamu kalah, maka seluruh kekayaan keluarga Ling adalah milikku. Adapun kamu harus berlutut di depanku dan memanggilku tuan.
Lebih jauh lagi, kamu harus menghina Pak Tua Ling sebagai orang tua yang bahkan tidak bisa menandingi binatang. Kamu berbicara omong kosong. Ling Si berteriak dengan marah, wajahnya pucat. Kapan aku setuju dengan persyaratan seperti itu? Guru Woyun mengangkat alis. Lalu kapan aku pernah setuju untuk menggunakan balai 100 ramuan sebagai taruhan? Kamu. Kemarahan di dada Ling Si membara, tidak akan merasa baik sampai dia mengeluarkannya. Bagus, bagus sekali. Namun Guru Woyun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu hanya sedikit tingkat Ki. Kamu bahkan belum dianggap sebagai kultivator sejati. Bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa, kamu pasti tidak akan pernah menjadi tandinganku. Level pengumpulan Ki tidak dianggap sebagai pembudidaya sejati. Siapapun dengan kemampuan sebanyak ini praktis tidak ada artinya baginya. Di bawah sinar matahari pagi, wajah gadis muda itu tersenyum tipis. Dalam angin sepoi-sepoi, rambut kepala hitam itu perlahan berkibar. Lekukan kecil bisa terlihat di sudut bibirnya, dan mata yang sejernih air tawar itu mendarat di pria muda di depannya. Karena kamu sudah mengakui kata-katamu, tolong jangan bertindak bodoh nanti. Jika tidak, keluarga Lingmu tidak akan memiliki wajah untuk terus tinggal di negara Azure Dragon. Ling Si tertawa terbahak-bahak sebelum berkata dengan dingin. Guru Woyun, aku tidak sabar menunggumu kehilangan balai 100 ramuan untukku. Ketika saatnya tiba, bahkan jika aku tidak mempersulitmu, pemilik balai 100 ramuan tidak akan memaafkanmu. Pada saat itu, tidak akan ada tempat berlindung yang aman untuknya dimanapun di seluruh daratan. Mendengar itu, penjaga toko Zhao memutar matanya, benar-benar terdiam. Pemilik dari balai 100 ramuan, bukankah saat ini Guru Woyun? Dia akan mempersulit dirinya sendiri. Apakah orang ini mati otak atau apa? Hanya Luo Yin yang sedikit khawatir. Dia melihat ke arah Guru Woyun dengan gugup. Guru Woyun, apakah kamu baik-baik saja? Luo Yin, tunggu aku di sini. Setelah berkata begitu, Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap Ling Si dan berkata, Ling Si, bisakah kita mulai sekarang? Tunggu sebentar. Ling Si mengalihkan pandangannya ke arah Guru Woyun dengan dingin. Demi mencegah siapapun melakukan kecurangan, aku secara khusus mengundang orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata untuk menjadi wasit. Nona Sion, Penatua Hun Fei, tolong. Dia baru saja selesai berbicara ketika pakaian putih melayang turun dari langit. Aroma memikat bercampur dengan angin sepoi-sepoi. Rambut hitam gadis itu terbang ke atas dan pakaian putihnya melayang. Dia tampak seperti peri yang sangat cantik. Kerumunan menjadi tanpa sadar terpana dari pemandangan yang menakjubkan. Mereka belum pernah melihat gadis seperti peri seperti itu sebelumnya. Seolah-olah dia tidak ternoda oleh hal-hal duniawi. Seolah-olah meliriknya sekali lagi adalah penghujatan. Tatapan Siun menyapu kerumunan, dan setelah menemukan bahwa orang yang dia cari tidak ada, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Terbang di udara, mulut Guru Woyun berkontraksi. Tidak, terbang di udara adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Beladiri. Kekuatannya belum mencapai tingkat itu, jadi dia mempelajari teknik rahasia untuk terbang.
Tepat pada saat ini, Hun Fei memimpin orang-orang sekte pemurnian senjata ke arah depan kerumunan. Tatapannya terkunci ke Gu Ruoyun di saat berikutnya, dan dengan keras, aura kejam menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa udara jahat. Gu Ruoyun, aku akan melunasi hutangmu dengan sekte pemurnian senjata setelah ini. Saat ini, orang tua ini ada di sini untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini antara kamu dan tuan muda keluarga Ling. Terlebih lagi, karena kecelakaan bisa terjadi, kedua belah pihak harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Hidup dan mati diatur oleh takdir, tidak ada yang mengganggu hasil kompetisi ini. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Semua orang hanya mendengar bahwa mereka akan berduel, tetapi mereka tidak pernah mendengar bahwa itu akan menjadi kematian. Setelah kontrak ditandatangani, duel hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka mati, kecuali pemenangnya dipenuhi dengan simpati dan membiarkan lawannya hidup. Jika tidak, bahkan jika pihak lain menyerah, mereka tidak dapat mengakhiri pertandingan. Sepertinya, kali ini keluarga Ling akan membunuh Gu Ruoyun. Gu Ruoyun. Luo Yin menjadi pucat karena ketakutan, berteriak tanpa sadar. Kamu tidak bisa menandatangani kontrak hidup atau mati. Kamu benar-benar tidak bisa. Tanda tangani saja. Gu Ruoyun, keberadaan yang tidak berguna hanya akan membuat malu keluarga Gu, mati saja dan akhiri itu. Di dalam kerumunan, Gu Panpan memperhatikan Gu Ruoyun dengan sinis, kata-kata di hatinya menggelegak dengan kebencian. Jika bukan karena Gu Ruoyun, dia tidak akan disalahkan oleh ayahnya, dan ibunya tidak akan begitu dekat untuk ditinggalkan. Itu semua karena jalan kecil ini, dia seharusnya mati lebih awal, untuk seseorang seperti dia yang dipenuhi dengan kejahatan, yang menolak untuk mengakui kerabatnya. Jika Lingxi membunuhnya, itu hanya akan melakukan pelayanan ke daratan. Gu Ruoyun tidak berbicara, tetapi hanya menatap Hun Fei yang berdiri di depannya dengan tenang. Gu Ruoyun, apakah kamu takut? Lingxi tertawa terbahak-bahak, sebelum berkata dengan dingin. Jangan khawatir, jika kamu takut, maka akui saja kekalahan sebelumnya. Kamu bahkan dapat mempertahankan hidupmu. Hanya saja, dengan Putri Gu Tian sendiri yang bertindak begitu pengecut, kamu hanya akan mempermalukan saudaramu. Untung orang tuamu meninggal lebih awal, atau mereka akan mati karena marah padamu. Lingxi dengan senang hati menikmati pidatonya, tapi dia tidak menyadari bahwa aura di tubuh Gu Ruoyun perlahan mendingin. Kamu akan segera menyesali kata-katamu. Dia mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang semula jernih sekarang tertutup oleh lapisan es. Kontrak hidup atau mati ini, aku akan menandatanganinya. Menyesali, Lingxi melengkungkan bibirnya dengan jijik. Orang yang akan menyesal masih ragu-ragu. Gu Ruoyun, kamu tidak punya orang tua, jadi aku tidak menyalahkanmu karena sesombong ini, karena tidak ada yang pernah mengajarimu bagaimana menjadi rendah hati. Dia tidak berpikir bahwa dia masih perlu takut pada wanita ini setelah menerobos ke prajurit bela diri. Hun Fei memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua menandatangani kontrak ini, lalu kita akan memulai pertandingan setelah itu. Sebelum datang ke sini,
Sekte Pemurnian Senjata sudah menyiapkan kontrak. Keduanya memindai isi kertas, sebelum menandatangani nama mereka sendiri secara lugas. Luo Yin sangat ingin berbicara dengan Gu Ruoyun, tapi dia dikelilingi oleh penonton dan didorong ke belakang, jadi dia hanya bisa menatap sampai matanya menjadi kering. Gu Ruoyun, mengingat aku mengenal Gu Seng Qiao, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu parah. Pedang tajam ditarik, dan ditembakkan ke arah Gu Ruoyun seperti sinar cahaya. Sebelum bilah mencapai dahinya, tubuhnya bersandar ke satu sisi, dan dengan dentang, bekas luka tipis ditambahkan ke pintu kayu dari balai 100 ramuan di belakangnya. Mengambil keuntungan dari ini, sosok Lingxi melintas beberapa kali dan muncul di hadapan Gu Ruoyun. Dia memegang gagang pedang di tangannya dengan erat, dan setelah itu, seberkas cahaya hitam muncul, melepaskan udara dingin yang menyeramkan. Gu Ruoyun terus-menerus menghindari serangan Lingxi, dan meskipun dia menghindari setiap serangan hanya dengan selebar rambut, itu hanya membuat Lingxi menjadi lebih gila. Sebagai seorang prajurit bela diri, setiap serangannya telah dihindari. Di atas segalanya, ada begitu banyak orang di sekitar mereka dan menonton. Bagaimana dia bisa menjalaninya di masa depan, itu terlalu memalukan. Ki level 6, Gu Ruoyun telah mencapai Ki level 6. Terkesiap kaget datang dari kerumunan. Bukankah Gu Ruoyun tidak berguna? Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia benar-benar telah mencapai Ki level 6. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kenaikan kekuasaan Lingxi yang tiba-tiba, itu masih menyebabkan sedikit keributan. Hanya Ki level 6, apa yang mengejutkan tentang itu? Hun Fei berkata dengan dingin. Tingkat kekuatan ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Pemurnian Senjata. Di dalam Sekte Pemurnian Senjata, bahkan para penyapu berada di atas prajurit bela diri. Dia tidak bisa diganggu dengan level di bawah prajurit bela diri. Mereka datang ke negara Azure Dragon untuk memilih murid karena bakat kuat yang turun ke daratan ini. Namun mereka telah berada di negara Azure Dragon untuk beberapa waktu, namun mereka belum menemukan kepada siapa bakat itu terwujud. Gu Ruoyun, karena kamu sangat suka bersembunyi, maka sekarang, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lingxi mengatupkan giginya dengan kebencian. Pada saat ini, aura di tubuhnya berangsur-angsur naik dan angin di langit semuanya tertarik ke arahnya. Alis Gu Ruoyun menyatu, dan dia memperhatikan Lingxi dengan tenang. Jika aku tidak salah, teknik yang dia latih adalah gadis, hati-hati. Suara khawatir Zixi terdengar dari dalam jiwanya.